Perkenalkan, nama saya Febi Putri Rahayu dari Prodi PGMI kelas 2C. Baik, di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pernikahan Adat Panggi di Jawa Tengah. Adapun yang melatar belakangi kebudayaan adat Panggi di Jawa Tengah, yaitu upacara Panggi adalah pernikahan adat Jawa Tengah menjadi puncak dari rangkaian yang mendahulunya. Upacara Panggi atau temu pengantin adalah pertemuan antara dua mempelai calon laki-laki dan perempuan. Upacara ini mengandung makna bahwa usaha untuk mencari tingkatan kehidupan yang paling sempurna itu sangatlah banyak rintangan dan halangan. Upacara ini mengandung makna bahwa usaha untuk mencari tingkatan kehidupan yang paling sempurna itu sangatlah banyak. Upacara Panggi ini memiliki pokok permasalahan di bidang religius. Mereka memiliki kepercayaan bahwa dalam upacara Panggi ini mereka akan mendapatkan keturunan yang baik. Rangkaian upacara Panggi dalam pernikahan adat Jawa terdiri dari 10 tahapan, yaitu wiji, suku sindur, binayang, pangkon, timbang, tanduring, pengantin, kacar kucur, dahar kembul, martui, dan sungkeman. Upacara Panggi pernikahan adat Jawa Tengah merupakan bagian dari kajian antropolinguistik. Antropolinguistik merupakan bidang ilmu yang mempelajari bahasa dan seluk-beluk kehidupan manusia. Jadi, kajian antropolinguistik mengkaji struktur dan hubungan kekeluargaan, bagaimana masyarakat saling berkomunikasi lalu menghubungkan dengan konsep budaya. Adapun pernikahan adat Jawa Panggi di Jawa Tengah ini sangat berpendapat para ahli Malinowski, yaitu bahwa kebudayaan akan menimbulkan suatu kesejahteraan dalam masyarakat, dan itu terbukti dalam pernikahan adat Panggi di Jawa Tengah, yaitu dengan adanya adat ini mereka semakin meningkatnya sosial masyarakatnya, kemudian semakin meningkatnya silaturahminya. Baik, adapun hakikat dari nilai budaya pernikahan Panggi di Jawa Tengah, yaitu nilai budaya merupakan pedoman yang digunakan oleh setiap masyarakat, terutama dalam bersikap dan berperilaku, dan juga menjadi acuan untuk menilai, mencermati bagaimana individu dan kelompok bertindak dan berperilaku. Sistem ini begitu kuat meresap dan berakar di dalam jiwa masyarakat sehingga sulit diganti dalam waktu singkat. Menurut Kwejanegrat, nilai budaya terdiri dari rancangan yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat tentang hal-hal yang mereka anggap penting. Karena itu, nilai budaya yang memiliki seseorang yang mempengaruhi dalam perbuatan yang dilakukan. Nilai budaya adalah tingkat budaya yang paling tinggi dan abstrak dari adat istiadat. Nilai budaya juga berfungsi sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, dan nilai budaya itu bersifat umum. Adapun kajian teori ini dalam penyerahan sanggan setelah persiapan waktu yang direncanakan untuk menikah, pengantin wanita keluar dari dalam rumah dan duduk di kursi pengantin, berhias indah di muka, petanen atau disebut dengan kerobongan. Kemudian pengantin pria tiba diapit oleh 10 para lelaki yang dilakukan upara penyerahan sanggan. Sanggan diberikan oleh pihak mempelai pria kepada kedua orang tua mempelai wanita bentuk tebusan putri mereka. Kemudian sanggan terdiri dari 1 tangkep atau sirih pisang, raja mata di pohon, sirih ayu, kembang telon yang berisi bunga mawar, melati, dan kenangan serta benang jawe. Yang kedua, upacara balangan gantal atau lempar sirih. Balangan artinya melempar, sedangkan gantal artinya daun sirih yang diisi dengan bunga pinang,
kapur sirih, gambir, dan tembakau yang diikat dengan menggunakan benang 2 meter. Upacara ini dilakukan dengan arah yang berlawanan, berjarak sekitar 2 meter. Mempelai wanita lalu dibalas oleh mempelai wanita yang melempar gantal ke dada dan lutut mempelai pria. Ritual ini bertujuan untuk saling melempar kasih sayang. Yang ketiga, upacara menginjak telur, wiji, dadi wajikan atau ranu pada. Perlengkapan yang dipakai untuk ranu pada terdiri dari gayung, bokor, baki, bunga, sri taman, dan telur. Pamores mengambil air ayam yang kemudian disentuhkan di dahi pengantin pria terlebih dahulu. Kemudian telur ayam yang kemudian disentuhkan di dahi wanita sebanyak 3 kali. Setelahnya telur ayam dipecahkan di kaki pengantin pria dan wanita membasuhi kaki pengantin pria di tengah air bersih. Pembasuh ini mencerminkan wujud bakti istri kepada suami agar rumah tangga yang harmonis. Kemudian yang keempat, upacara bergandengan tangan atau kanten asto. Prosesi panggih dalam pernikahan adat Jawa dilanjutkan dengan tahapan kanten Jawa yang dilanjutkan dengan tahapan kanten asta. Kedua pengantin berdiri berdampingan dan bergandengan tangan sambil berjalan. Ikan jari kelingking, wanita di sebelah kiri, pria di sebelah kanan. Kedua mempelai berjalan bersama di pelaminan. Pada tahap kelima, ibu dari pengantin wanita menyelimuti kedua tangan pengantin dengan kain sindur. Setelah ini, kedua berjalan pelan-pelan menuju tempat duduk pengantin, diikuti oleh kedua orang tua mempelai wanita dan laki-laki. Kemudian yang keenam, upacara pangkon, yang artinya timbangan. Kedua mempelai tetap berdiri berdampingan dengan posisi melatar belakangi pelaminan atau menghadap tamu, mendudukkan kedua mempelai, ibu mempelai wanita. Ayah mempelai wanita mendudukkan kedua mempelai ke kursi pengantin sambil memegang dan menepuk-nepuk bahu keduanya. Prosesi ini memiliki makna bahwa kedua mempelai telah ditanam agar menjadi pasangan yang mandiri. Yang ketujuh yaitu upacara kacar kucur, yang artinya tanpa kaya. Kebak atau kantong tikar anyaman yang berisi beras kuning, kacang, kedelai, uang, logam, dan kembang telon seperti bunga mawar, melati, dan kenanga kepada pengantin wanita. Pengantin wanita adalah lambang suami yang bertugas sebagai mencari nafkah untuk keluarga dan sebagai simbolik dari menyerahkan hasil kerja kerasnya kepada istri. Jalannya upacara kacar kucur ini adalah mempelai pria menuangkan isi kebahagiaan kepangkuan wanita dan diterima dengan kain sindur, diatur sedemikian rupa agar isi tidak habis sama sekali dan tidak ada barang satupun yang tercecer. Yang ketujuh, upacara dulangan atau dahar kalimah. Pada upacara dulangan ini, mempelai pria membuat 3 kepala nasi kuning dan diletakkan di atas piring yang dipegang oleh pengantin wanita dan disaksikan oleh mempelai pria. Mempelai wanita memakan satu persatu kepala nasi. Lalu mempelai pria ini memberikan segelas air putih kepada mempelai wanita. Proses ini menggambarkan kerukunan suami istri mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga. Yang kedelapan yaitu upacara bubah kawah batau, ngunjuk rujak dengan minum bersama-sama. Pada upacara ini, mempelai dan orang tua mencicipi rujak degan
yakni minuman yang terbuat dari kelapa muda dicampur dengan gula merah sehingga rasanya manis. Upacara yang kesembilan yaitu upacara mapang besan atau besan datang berkunjung. Mapang besan ini artinya menjemput besan. Prosesi ini dilakukan karena orang tua mempelai pria tidak diperkenankan hadir selama prosesi panggih sampai upacara mengunjuk rujak degan. Sungkeman. Sungkeman dilakukan sebagai wujud bahwa kedua mempelai akan patuh dan berbakti pada orang tua mereka. Pada prosesi ini, kedua mempelai bersembah sujud kepada kedua orang tua untuk memohon, yaitu upacara sungkeman. Sungkeman dilakukan sebagai wujud bahwa kedua mempelai lelaki dan wanita akan patuh berbakti kepada orang tuanya. Pada prosesi ini, kedua mempelai bersembah sujud kepada kedua orang tua untuk memohon maaf atas khilaf dan kesalahan. Kedua mempelai memohon doa dan restu kepada orang tua agar menjadi keluarga yang bahagia. Setelah acara panggih selesai, barulah kedua mempelai melaksanakan resepsi ini. Kedua mempelai akan menyapa tamu-tamu yang hadir. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.